Hai semua, kembali ke Black Stories. Sebuah game tahun 80-an yang bertema pilih atau mati, tiba-tiba saja menjadi realita bagi para pemainnya. Mereka terpaksa harus memilih pilihan yang sulit dilakukan atau terpaksa mati jika tidak memilih. Bagaimana hal ini bisa terjadi, dan mampukah mereka menyelesaikan game mengerikan ini? Langsung kita bahas di alur cerita Choose or Die 2022. Di sebuah rumah, terlihat seorang ibu bernama Laura dan anak laki-lakinya Gabe sedang ribut karena kenakalan Gabe. Sementara ayahnya Hall mengintip dari sebuah ruangan. Dia merasa muak dengan pertengkaran istri serta anaknya itu. Dia pun mengunci diri di kamarnya. Dia mulai bermain dengan game tahun 80-an yang berjudul Cursor. Awalnya, game itu menulis kalau Hall berada di dalam gua. Game itu lalu mengetik kalau Hall akan mengambil sebuah botol minuman. Anehnya, setelah botol itu diletakkan karena kosong, game ini seolah-olah tahu kalau Hall meletakkan botol tadi. Selanjutnya, game ini memberi pilihan untuk meninggalkan gua atau ambil satu botol lagi. Ajaibnya, ada botol baru setelah Hall memilih untuk ambil botol lain. Ketika dia mengambil, dia melihat tulisan di belakangmu. Saat dilihat, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba tulisan di botol itu berubah kalau Hall sudah tertipu. Selanjutnya, game ini memberi pilihan untuk mematikan lampu atau menyalakannya. Hall mengetik off the light. Seketika, lampu pun padam. Awalnya, Hall merasa game ini cukup keren. Game itu memberi pilihan selanjutnya, telinga atau lidah. Hall semakin bingung. Ditambah lagi ada tulisan Choose or Die, yang artinya, jika tidak memilih, dia akan mati. Tidak lama Hall mendengar keributan. Hall keluar dari kamar mencari istri dan anaknya. Dia pun menemukan hal yang mengejutkan. Ternyata Hall memilih lidahnya, dan tanpa sadar, Laura memotong lidah Gabe. Game itu pun menulis kalau level 1 selesai. Untuk level selanjutnya, game akan dimulai besok di jam yang sama. Besoknya di level kedua, Hall terpaksa terus memainkan game agar dia tidak mati, dengan pilihan lebih mengerikan, daging Laura atau lengan Gabe. Dia memilih daging Laura. Lalu kepala Laura atau mata Gabe. Hall memilih mata Gabe. Di level ketiga, karena keluarganya sudah parah, game memberi pilihan kepada Hall, lanjut bermain atau mengcopy. Hall memilih mengcopy. Setelah game disalin, game Cursor harus didistribusikan. Setelah itu, game mengatakan keluarga Hall sudah aman untuk sekarang. Cerita berlanjut ke 3 bulan kemudian. Seorang gadis bernama Kayla baru saja selesai melakukan pekerjaannya. Dia pun mengayun sepeda menuju suatu tempat. Ternyata Kayla pergi ke rumah temannya yang bernama Isaac. Isaac sendiri seorang teknisi komputer yang melakukan perbaikan dan menerima atau menjual komputer atau kaset game bekas. Kayla ke sana untuk menjual salah satu komputer game pada Isaac. Perhatian Kayla tiba-tiba tertuju pada tumpukan komputer usang. Di sana Kayla menemukan kaset game yang berjudul Cursor. Di situ tertulis hadiah sebesar $125.000. Kayla bertanya pada Isaac, apakah hadiah dari game ini masih ada? Isaac menjawab tidak tahu, karena kelihatannya itu game yang cukup jadul. Kayla mencoba telepon ke kontak yang tertera di box game ini. Ternyata masih aktif, dan terdengar suara operator bernama Robert Englund yang menjadi ambassador game ini. Isaac sendiri merasa terpukau karena game itu berarti masih berfungsi. Kayla bilang kalau dia akan membawa game itu pulang. Isaac pun memberikannya. Kayla sempat berjanji pada Isaac untuk bertemu malam nanti setelah dia selesai bekerja pukul 1.30. Singkat cerita, Kayla pun sampai di rumahnya. Di sana terlihat ada ibunya Kayla yang tidak terlalu sehat dan memegang sebuah boneka yang di dalamnya ada rekaman suara, yaitu suara ibunya itu dengan saudara laki-lakinya. Kelihatannya ibunya ini frustasi karena kehilangan sosok anak laki-lakinya ini. Hal ini membuat ibunya terjerumus ke narkotika. Kayla berusaha berkomunikasi dengan ibunya agar bisa melupakan adiknya dan jangan pernah bergaul dengan orang yang bernama Lance. Tapi ibunya ini tidak terlalu peduli. Kayla pun kembali ke kamar dan memulai aktivitasnya. Ternyata, Kayla juga lihai dalam urusan teknisi komputer. Malam pun tiba. Seperti biasa, Kayla kembali melakukan pekerjaannya di sebuah gedung besar bernama Gedung Kismet. Dia berbicara pada salah satu rekannya bernama Kamela mengenai kenapa mereka harus membersihkan lantai gedung yang kosong ini pada malam hari. Carmela yang sedang hamil itu bilang, tidak peduli apapun itu, yang penting gaji kita tetap dibayar. Mereka pun tertawa lalu melanjutkan pekerjaannya. Selesai bekerja, Kayla pun pergi ke sebuah kafe dan mulai menginstal game Cursor tadi. Dia sempat chat Isaac.
Dan ternyata, Isaac lupa janjinya untuk bertemu dengan Kayla karena sibuk dengan game di rumahnya. Pelayan toko lalu menghampiri Kayla. Dia bertanya mau pesan apa. Kayla bilang nanti saja dia pesan, sesaat setelah game pun berhasil terinstal. Dan game itu secara tiba-tiba pun bilang kalau Kayla sedang di sebuah kedai kopi. Buktikan kalau Kayla berhak mendapatkan hadiah. Pilih kue atau kopi. Kayla sempat heran. Kayla melihat menu yang ada di meja dan tulisannya sama. Kayla lalu mengetik kopi. You're not saying when. What? I'm just gonna keep pouring. When? Kayla melihat tulisan di menu sudah berubah dan menawarkan menu sarapan pagi. Si pelayan bilang Kayla terlihat kurang sehat. Seketika kata-kata itu juga muncul di layar laptop Kayla. Kayla heran bagaimana mungkin apa yang dikatakannya muncul di layar gamenya. Si pelayan bilang mungkin mereka berdua butuh tidur. Layar juga mengetik hal yang serupa dan memberikan pilihan untuk istirahat atau tidak. Kayla pun takut dan menutup laptopnya. Sosok adiknya tiba-tiba hadir, dan saat dia buka laptop, tulisan Choose or Die muncul, dan memaksa Kayla untuk memilih. Dia memilih istirahat. Melihat si pelayan beberapa kali telah memecahkan gelas, Kayla mulai panik. Sementara di game itu, Kayla disuruh memilih untuk membiarkan pelayan pecahkan gelas atau bersihkan. Kayla memilih bersihkan, dan inilah yang terjadi. Kayla meminta si pelayan untuk berhenti dengan aksinya itu. Tapi si pelayan bilang dia tidak bisa berhenti. Stop! Oh God, no! Please stop! Sementara di layar gamenya, muncul tulisan level 1 selesai. Besok level selanjutnya di jam yang sama untuk teror yang lebih mengerikan. Kayla kemudian merusak kaset game yang dia mainkan itu. Di luar, terdengar suara ibunya yang sedang berbicara dengan orang lain. Ternyata ibunya berbicara dengan salah satu polisi yang ingin menginterogasi Kayla atas kejadian yang menimpa pelayan kafe itu. Setelah polisi itu pergi, Kayla keluar dan menemui ibunya. Kayla menyuruh ibunya meminum obatnya. Tapi ibunya ini menolak karena obatnya tidak mempan. Kayla pun bersiap untuk memulai aktivitasnya. Saat keluar rumah, seorang pria bernama Lance menggodanya. Ternyata Lance ini seorang pengedar narkoba. Dia bilang ke Kayla kalau dia punya obat yang dibutuhkan ibunya. Lance juga menunjukkan surat penolakan lamaran kerja Kayla. Hal ini membuat Kayla kesal. Kayla yang tidak tahu mau berbuat apa, kemudian pergi membiarkan Lance yang ingin masuk ke rumahnya. Kayla lalu pergi menemui Isaac. Dia menjelaskan semua kejadian setelah game itu dia mulai. Tapi Isaac sulit untuk percaya. Kayla meminta Isaac untuk mencari tahu asal-usul dari mana Isaac mendapatkan game itu. Isaac cuma bilang kalau dia mendapatkan perangkat komputer itu dari lelangan sebuah rumah tua. Dia pun berjanji akan mencari tahu dari mana asal sebenarnya. Malam harinya saat Kayla bekerja, ponselnya berdering, tepat di pukul 2 pagi. Ternyata ibunya memanggil dan menjerit ketakutan, karena dia diserang oleh tikus. Layar monitor itu pun menunjukkan game level 2, di mana kali ini ibunya Kayla menjadi objek nyata dalam gamenya. Terlihat di game itu, ibunya sedang bersembunyi di kamar dari tikus besar. Kayla berusaha mengarahkan ibunya untuk keluar dari kamar. Tapi pilihan Kayla justru salah. Kayla semakin bingung dengan pilihan selanjutnya, yaitu kamar mandi atau kamar. Kayla memilih kamar mandi, dan tikus itu bergerak ke arah kamar mandi. Dia meminta ibunya untuk keluar dari kamar. Lagi-lagi, ini jadi berbahaya. Game itu memberi pilihan selanjutnya, yaitu isi daya atau kunyah. Kayla paham kalau pilihannya justru mengarahkan si tikus. Ibunya yang ketakutan hanya bisa mengikuti instruksi dari Kayla. Kayla pun memilih kunyah. Benar saja, tikus itu pun mulai menggerogoti pintu. Kayla meminta ibunya untuk lari ke jendela dan lompat dari sana. Dari telepon yang terhubung ke game itu, ibunya bilang kalau jendela itu terlalu tinggi. Jump out the fucking window! Game level 2 pun selesai setelah ibunya Kayla terjun bebas dari jendela itu. Bos Kayla memergoki hal ini dan memecat Kayla. Di rumah sakit, Kayla melihat file game sudah berpindah ke ponselnya. Ibunya siuman dan bertanya di mana Ricky, adik Kayla. Dia ingin pergi berenang. Kayla heran dan bertanya kembali apakah ibunya melihat Ricky, tapi ibunya menggeleng saja. Keesokan paginya, Kayla pulang ke rumahnya. Dia melihat seisi rumahnya berantakan. Kayla masih takut jika tikus-tikus itu masih ada di rumah ini. Dia pun mencoba ke kamar ibunya yang pintunya sudah digerogoti sesuai pilihan game malam itu.
Di dalam kamar itu, Kayla menemukan boneka kesayangan ibunya yang ada rekaman suara Ricky, adik Kayla. Lance kembali menggoda Kayla. Kayla yang kesal menyuruhnya pergi. Begitupun, Lance masih terus menawarkan harga diri Kayla sebesar $20. Malamnya, Kayla pergi ke rumah Isaac dan memberitahu apa yang terjadi pada ibunya karena game itu. Isaac bilang, dia sekarang percaya pada Kayla. Dia pun meminta maaf karena sebelumnya tidak percaya padanya. Tapi tidak ada informasi apapun yang bisa ditemukan oleh Isaac mengenai game terkutuk ini. Kayla pun bilang kalau game ini hanya bisa diakses di jam 2 pagi, jam di mana dia pertama kali memainkan game itu. Dia juga bilang kalau dia sudah berusaha menelpon operator game yang pernah ditelepon sebelumnya, namun gagal. Kayla meminta bantuan Isaac untuk membedah suara dan kode dari game ini. Tapi Isaac juga tidak paham dengan kode-kode rahasia dari game tersebut yang tidak pernah dilihat mereka sebelumnya. Mereka pun harus terpaksa menunggu sampai jam 2 pagi saat game itu dimulai. Isaac berusaha menghibur Kayla yang masih stres. Saat asik bercanda, game pun dimulai otomatis pada waktunya. Isaac coba memilah suara dan kode dari game ini. Saat level ketiga sudah dimulai, Isaac merasa heran karena game ini tahu namanya. Bahkan semua kata-kata yang belum terucap Isaac terketik lebih dulu di game ini. Game ini meminta Isaac memilih antara bantu atau tidak membantu. Kayla memperingatkan kalau Isaac harus hati-hati, karena ini bisa menyakiti Isaac. Selanjutnya, game itu menunjukkan tanda panah. Kayla dan Isaac merasa terkejut heran melihat ada 2 pintu di hadapan mereka. Game itu lalu secara otomatis masuk ke ponsel Kayla, memberi pilihan antara biru atau merah. Isaac awalnya bilang jangan pilih merah. Dia coba pergi mendekati biru. Mendengar bisikan dari pintu itu, Isaac bilang kalau merah tidak seburuk itu. Kayla lalu mencoba mendengarkan apa yang ada di balik pintu merah. Tapi tidak ada suara apapun. Mereka berdua pun masuk ke sana. Tiba-tiba Kayla mendengar suara Ricky, adiknya, yang bilang kalau dia mau berenang. Kayla mengejar Ricky melalui jalur merah tersebut. Kelihatannya, Kayla mulai terpengaruh, padahal dia tahu adiknya sudah meninggal. Mereka pun akhirnya tiba di lokasi di mana dulu Ricky meninggal karena tenggelam di kolam renang itu. Nah, mampukah mereka melewati game ini dengan Kayla yang kelihatan mulai terpengaruh? Kelanjutannya akan kita bahas di part 2.